Lalu kemudian ketika sampai selesai, Abu Jahal mulai dia senyum-senyum sendiri, Bu. Ini Muhammad gila nih, gitu. Ya, Muhammad gila nih, habis nih Muhammad saat ini. Dia turun dari bukit, Abil Qais dia turun. Lalu kemudian dia sampaikan kepada temannya yang lain, Abu Sufyan dan Abu Bakar, tokoh-tokoh pada saat itu. Karena pada saat itu Abu Jahal itu seorang raja, raja itu bisa mungkin pemimpin lah pada saat itu. Ya, kemudian ketika dia bertemu dengan kaumnya, sini, Muhammad gila, kenapa gila? Bercerita begini, kamu tidak masuk akal. Ya, sesuatu yang tidak diterima pakai akal. Nah ini tetap akan habis Muhammad ini. Lalu kemudian cuma masalahnya ada satu orang yang kita harus datangi. Kalau orang ini kemudian dia mengikuti apa maunya kita, yang dia kemudian menolak daripada cerita Muhammad, maka selesai Muhammad. Siapa orang itu? Abu Bakar. Akhirnya mereka mendatangi Abu Bakar, salah satu kebunnya Abu Bakar. Abu Bakar itu dikisahkan atau diriwayatkan orangnya kurus banget, bahkan sampai pakai sarung aja sering melorot sarungnya, saking kurusnya. Tapi bukan itu catatannya. Keyakinan Abu Bakar itu lebih besar daripada keyakinan seluruh manusia, ya, sampai dengan saat ini. Nah kemudian datang ke Abu Jahal datang. Abu Bakar lihat ada abu-abu yang lain pada datang. Ya Abu Jahal, Abu Sufyan dan lainnya. Kata Abu Bakar, ini tuben-tubenan ini. Ya, tokoh-tokoh Quraisy pada datang, biasanya akan datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika dia masuk, lalu kemudian wahai Abu Bakar, dicerita itu Muhammad telah bercerita begini sampai selesai. Gitu. Ini Muhammad sudah edar bergila. Terus kemudian langsung Abu Bakar mengatakan bahwa ada satu riwayat. Yang pertama, wahai Abu Jahal, ketahuilah ketika wahyu itu turun kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, saya meyakini wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi begitu dia naik, sementara saat ini dia naik ke atas langit, maka saya percaya pada Muhammad SAW. Ini pertama. Yang kedua, yang lebih sadis lagi itu, seandainya Abu Jahal, saya lihat di hadapan mata saya ada tembok yang berwarna putih. Ketika dikatakan oleh Muhammad tembok itu artinya hitam, maka saya akan palingkan muka saya dan saya mengatakan bahwa benar kalau Muhammad tembok itu artinya hitam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya jelas Abu Bakar itu, ya, imannya Abu Bakar, ya, melebihi daripada semua manusia di dunia ini, bahkan sahabat-sahabat terdekatnya. Ya Allah, imannya Abu Bakar. Sampai pada saat itu Abu Bakar mulai, kayaknya ada masalah. Dia nanya sama sahabatnya. Setelah itu, orang lain pada pergi. Dia nanya sama sahabatnya. Ya, wahai sahabat semuanya, di mana Muhammad? Di mana Rasul Muhammad? Lalu kemudian ada Muhammad di Bukit Abil Qais. Lalu Abu Bakar jalan menuju Bukit Abil Qais. Kemudian dilihat, ada perkumpulan orang banyak. Ya, ini ada apa di belakang? Muhammad ada di atas itu. Lalu kemudian Abu Bakar dari jauh dia langsung mengatakan bahwa dari rombongan itu, ya Muhammad ya Rasulullah. Nah biasanya kalau orang teriak dari jauh dari belakang, itu mereka lihat di sini Pak. Bapak lagi pada ngaji di sini nih, gitu kan, lagi ngumpul, gitu kan. Dari belakang ada yang teriak, ya Pak DKM, Pak Haji, gitu kan. Pak DKM mau dipaksin dia siapa sih orang gitu kan. Ya, nah semua pada melihat. Ketika semua pada lihat, ya Rasulullah, saya mendapat kabar engkau bercerita begini gitu ya. Sampai dia jalan dari belakang sampai depan di hadapan Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau mengatakan bahwa apakah semua yang saya sampaikan itu benar wahai Rasul? Lalu kemudian Nabi mengatakan benar wahai Abu Bakar. Lalu kemudian ketika Rasul mengatakan benar Abu Bakar, maka Abu Bakar kemudian ketika engkau mengatakan benar, maka saya meyakini bahwa engkau adalah orang yang benar. Hebatnya Abu Bakar, dia bisa membawa keyakinan. Dengan ada beberapa kelompok orang kafir semakin kafir, ya, terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini. Kelompok orang yang ragu-ragu yang antara iman apa enggak, dia sudah mulai bergeser. Tuh. Tapi kalau kelompok orang yang beriman, dia pasti sedikit nilai orangnya, dia masih meyakini keimanan daripada Nabi Muhammad SAW.
Nah itu semua pada saat itu masyarakat sudah mulai ragu-ragu atas kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika datang Abu Bakar, maka yang tadi ragu-ragu mulai kembali lagi keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian untuk mengembalikan keimanan seluruhnya, maka Abu Bakar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, ya Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kalau jika engkau cerita ini benar, bisa dibuktikan. Di sini ada kabilah, ada pemimpin-pemimpin yang setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan dia masih bolak-balik dari Palestina ke Mekah. Maka ketika itu bisa mengatakan, bisa menggambarkan bagaimana keadaan di Palestina. Ya, seperti apa gerbangnya, seperti apa Masjid Al-Aqsa-nya, seperti apa pohon-pohonnya, tiang-tiangnya. Maka sampaikanlah di hadapan mereka. Bagaimana seandainya mereka kita kumpulkan di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dipanggil orang-orang itu, dikumpulin semuanya. Ketika dikumpulkan, lalu kemudian bercerita Rasulullah SAW bagaimana keadaan Palestina, apa yang dia pada saat pelaksanaan Isra. Kemudian disebutkan, ditanya bahwa Palestina ini begini, di gerbangnya begini, sampai memang itu bagian daripada mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Dijelaskan dengan sejelas-jelasnya Masjid Aqsa warnanya ini, tiangnya begini, jumlahnya sekian. Ya, itu semuanya orang yang biasa ke Palestina, yang benar semuanya disampaikan Rasulullah SAW. Lalu kemudian terakhir, ya, pada saat itu ada satu hal lagi yang ini mungkin bisa meyakini kalian semuanya nanti. Apa? Pada saat itu ada kabilah yang dia rombongan bersama dengan untanya. Jumlahnya ada beberapa orang. Lalu kemudian 2 hari lagi nanti datang ke sini, datang ke Mekah dari Palestina. Kemudian pada saat dalam perjalanan, untanya ada yang hilang. Dia lagi nyari-nyari untanya, kemana hilang. Lalu kemudian disebutkan kata Muhammad, dengan saya sampaikan untanya ada di tanah fulan, di lembah fulan. Lalu kemudian sampai ketika cerita ini didapati orang-orang yang mendengarkan cerita Rasulullah SAW nungguin 2 hari dibilang Muhammad yakin. Ketika 2 hari ditunggu sama orang-orang Makkah. Lalu kemudian ketika 2 hari pada sore menjelang sore hari itu datang berdua yang kabilah itu datang. Ya benar. Lalu kemudian ditanya kepada kabilah itu, Muhammad bercerita begini benar nggak? Benar. Utangnya begini. Pernah ada utang yang hilang? Ya siapa? Ya saya yang utangnya hilang. Gitu ya. Terus kok bisa ketemu? Pada saat perjalanan itu ada suara yang kedengeran cuma nggak ada orangnya. Gitu. Utang kok ada di lembah pulang. Gitu. Ya saya nggak tahu siapa itu. Tapi Muhammad menjelaskan dengan benar orangnya, kenal siapa orang itu, namanya siapa. Masya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga kaum Mekah semuanya beriman kembali kepada Allah dan Rasulnya. Begitu Pak ceritanya, kisah-kisah dari Isra Mi'raj. Maka ini Isra Mi'raj ini adalah bagaimana menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi kalau udah Isra Mi'raj udah harus yakinnya sandarannya kepada Allah, betul nggak? Tapi Islam sudah jelas, Islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berserah diri kepada Allah, inqiyadu lahu bitta'ah, taat patuh kepada siapa? Kepada Allah, tunduk, wal bara'ah minasyirki wa ahli, ninggalin semuanya, berlepas diri daripada perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Nggak usah percaya lagi dan begitu-gituannya. Ya, Ramadan. Ya, biasanya kalau mau Ramadan ngapain? Biasanya ngapain Bu? Atau kita kalau orang putih gimana Bu? Depan. Ya, biasanya kalau tadi situ gitu ya, biar agak sawah gitu kan. Ditaruh apa? Gunting, apalagi bangkai, ya begitu ya. Biar kenapa katanya? Biar nggak sawah anaknya. Emang sama bangkai itu lari begitu. Yang begitu. Ya, padahal kita punya Allah, punya Rasul, udah ngasih tahu kalau doain anak kecil bagaimana, kalau lagi kita minta sama Allah bagaimana, kan gitu. Semua mohon, minta perlindungan. Kalau ada masalah semua kita serahkan kepada Allah, udah beres urusan. Gitu. Ini kadang-kadang masih suka goyang juga iman kita. Ya, nggak bayar juga. Ya Allah, dari itu. Jadi hikmahnya yang pertama perkuat keimanan. Ya, apalagi nanti di anak-anak generasi kita. Ya,
Sebenarnya saya masih banyak buku, saya juga di sana ada termasuk kelompok dari forum masjid ramah anak. Forum masjid ramah anak. Jadi bagaimana anak itu bisa senang ke masjid, ya. Cuma ada beberapa masalah di dalam ya masjid dan di luar lingkungan masjid. Masalahnya apa? Tidak hanya sekedar masalah itu kan terselesaikan. Tapi masalah itu ada, saya sudah ke PPA atau perlindungan anak ya. Terus kemudian ada dinas yang terkait. Itu ada masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi perhatian kita semua. Jadi di tempat yang baik belum tentu juga semuanya baik. Ada juga hal-hal yang kadang-kadang kita yakin itu aman kan, tapi ternyata ya nggak aman juga. Karena memang di Jogja saya data itu cuma kelamaan kan, ya udah kayaknya udah pada ini mantapnya udah geser ke sana geser ke sini, nggak pulang ya, insya Allah. Tapi semuanya kita perhatikan peran orang tua di kita lingkungan, perhatikan anak-anak kita. Ya yang di masjid, ustadznya siapa, gurunya siapa, itu perhatiin. Ya terakhir karena satu ada di tempat saya Cilodok, satu masjid ini ceritanya, satu masjid. Ini satu masjid, dia itu imam ya ustaz lah gitu ya di masjid itu. Dapat 6 bulan udah dikasih motor sama DKM. Saya udah ngomong sama DKM pada saat itu. Lalu kemudian dipercaya sama masyarakat warganya pada saat itu. Ini anaknya ngaji dengan begitu ya, mungkin nggak boleh nggak ustaz kali ya, nggak pantas banget ini dengan ustaz. Tapi memang begitu kerjaannya. Sampai pada saatnya ini anaknya laki-laki kok. Jadi kalau anak laki-laki belum tentu aman juga. Jangan salah, ya karena di beberapa kasus itu terjadi begitu. Saat ini begitu. Lalu kemudian setelah 6 bulan, ini anaknya ceritanya lagi keluar katanya mau ngaji, gitu. Sampai pada saat itu ngaji kok nggak pulang-pulang, udah malam kok nggak pulang-pulang, gitu. Nah ibunya prosek kan, ngaji kan biasanya nggak begitu. Ya ada di Kecamatan Cilodok. Lalu kemudian disampaikan sama ibunya kemana si bocah nggak pulang-pulang gitu. Kelihatan di masjid udah pulang, lampu udah pada dimatiin. Begitu dicari, ada ruangan masjid, ada kamar tuh, ada kamar imam, kamar apa gitu ya. Dilihat pintunya masih buka. Begitu terbuka, ibunya masuk ke salam, bukan jauh-jauh. Begitu dimasuk lihat ternyata ibunya langsung teriak di situ, anaknya lagi dijahit sama yang ngajar. Alhamdulillah dari itu Pak, benar ternyata saya nggak bohong, karena ada data, karena ada orang yang kelainan gitu, ya betul. Makanya sekarang kalau kita lagi seminar nih sama dinas perlindungan anak ya, perempuan dan perlindungan anak itu di kasus-kasusnya kita nggak tahu aja, ya kita mau yakin masjid aman, gitu kan pesantren. Anak Ustaz bagaimana dong Ustaz gitu ya, bagaimana caranya kalau begitu ya saya ngeri. Iya, makanya kita jaga tuh ya begitu, jagain ya, benar-benar kita jagain. Jagainnya gimana? Perhatiin ibu, perhatiin anaknya, bapak perhatiin anaknya, jangan sampai dilepas gitu aja ya, mentang-mentang udah merasa aman dilepas gitu kan. Paling tidak ada perhatian. Ini yang saya akhiri, tutup mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau dari pembicaraan ngomong mengatur soal kemarin 1 jam saya ngomong ya nggak tersusun rapi, tapi insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya, ada ilmu yang bisa diambil khususnya saya pribadi, dan tentunya semua kebaikan tentunya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan datang dari saya pribadi, maka saya mengatakan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.